Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama kita akan baca sama-sama. Judulnya nasihat supaya hidup kudus. Ayat pertama kita baca. Akhirnya saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat ketiga, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik dan atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat ketujuh, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ayat ini mengajarkan kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Terlepas dari Anda adalah anak muda atau orang dewasa, Tuhan mau dalam hubungan kita dengan sesama, kita hidup dalam kekudusan. Mari kita mengerti dari ayat ini dikatakan, saya ingin tegaskan beberapa ayat di sini, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Terlepas dari Anda single atau double, Tuhan ingin Anda menjauhi percabulan. Katakan amin. Hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya pernah bahas tentang bahwa budaya kita dengan dunia gak bisa sama, karena orang-orang yang belum mengenal Allah, mereka masih dibutakan. Mereka gak ngerti bahwa mereka hidup dalam dosa, mereka hidup di dalam kenajisan. Tapi kita yang sudah mengerti kebenaran, kita harus hidup di dalam keinginan roh, bukan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan firman Tuhan katakan gini, supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Seperti apa dengan tidak baik? Memperdaya, menggunakan sesama, memanfaatkan hubungan untuk memuaskan hawa nafsu. Jangan sampai kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik atau memperdaya mereka. Dan ditegaskan oleh firman Tuhan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Apa sih yang menimbulkan keinginan untuk berbuat cabul? Saya punya istilah dari mata turun ke hati, sudah tidak asing lagi. Dari mata timbul keinginan di hati kita. Apa yang kita lihat dengan mata yang kemudian menjadi keinginan di hati kita. Contoh, kalau kita mau belajar ngirit, hemat, jangan ke mall. Karena semakin sering kita pergi lihat-lihat barang-barang yang bagus-bagus di etalase, atau kita browsing di sosial media, di toko online, barang-barang yang bagus-bagus yang menggiurkan, belum tentu kita butuh sebenarnya, tapi kita jadi mau karena kelihatan mata. Sama ketika malam hari kita browsing di sosial media, kita follow akun-akun kuliner yang menyajikan makanan yang begitu enak dan membuat perut terasa lapar di tengah malam. Apa yang kita lihat membuat kita ingin, membuat kita mau. Pernahkah Anda nonton film, lalu di film itu orang makan mie Korea? Apa yang terjadi? Hari sudah malam, tapi tiba-tiba Anda sangat ingin makan mie Korea. Anda nonton film Itali, mereka makan pasta. Tiba-tiba Anda jadi kepengen makan pasta. Pepatah ini sungguh benar. Dari mata turun ke hati.
Jangan suka nonton film porno. Jangan suka lihat gambar-gambar porno, adegan-adegan seksual pornografi yang tentunya menimbulkan hawa nafsu. Bahkan terekam di alam bawah sadar kita, sehingga dalam pikiran kita isi dengan kenajisan, imajinasi yang najis dan kotor. Jangan sampai kita berpikir, enggak, cuma lihat doang. Firman Tuhan berkata, barang siapa melihat dan mengingi dalam hati sudah berzinah, kata Yesus. Hati-hati apa yang kita lihat dengan mata kita. Apa yang menimbulkan keinginan berbuat cabul? Pertama, dari apa yang kita lihat. Yang kedua, dari apa yang kita dengar. Karena kita punya indera yang sumber informasi kita itu mata dan telinga kita. Kalau kita suka kumpul sama teman-teman yang tidak hidup dalam kekudusan, mereka yang tidak mengenal Allah, Anda akan dipengaruhi dengan budaya dunia yang menghalalkan seks sebelum menikah. Mereka akan bilang gini, udah apain aja pacar lo? Udah diapain? Udah pernah ngapain aja? Udah hajar aja. Telinga Anda mendengar ajakan-ajakan, tantangan-tantangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dari tidak mau jadi mau. Apalagi teman-temanmu cerita pengalaman-pengalamannya dengan pacar-pacar mereka. Mereka kasih lihat di handphone mereka video-video, foto-foto. Benar kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan duduk, jangan berjalan di jalan orang berdosa, kata firman Tuhan. Kemudian apa sih yang menimbulkan keinginan berbuat cabul? Ketika kita dating, kita pergi berduaan, jangan memakai kesempatan dating untuk saling membangkitkan hawa nafsu. Jangan saling meraba, jangan saling mencium, karena Anda tahu itu akan menimbulkan hawa nafsu satu sama lain. Oh enggak Bu, ini cuma cium kakinya aja, dari kaki lalu kemana? Oh enggak Bu, ini cuma cium jarinya, dari jari lalu kemana? Itu masalahnya. Kak ini akan bagikan batasan dalam pacaran. Tapi sebelumnya, Kak ini ingin mengajar kalian tentang milikilah tanggung jawab atas hidup orang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 6a tadi berkata gini, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Kebanyakan anak-anak yang masih polos, yang belum pernah pacaran yang sebelumnya gitu ya, diajarin sama yang udah pinter. Ingat baik, jangan sampai kita memperdaya mereka dan memperlakukan mereka tidak baik. Apa ukuran baik? Kalau Anda punya adik, Anda punya kakak, apa yang Anda akan lakukan kepada mereka? Seperti itulah Anda perlakukan pacar Anda. Ada nilai batasan, ada nilai penghargaan, penghormatan. Jangan sampai kita perdaya dan kita perlakukan dengan tidak senonoh. Kuasai diri Anda, kuasai nafsu Anda. Miliki rasa tanggung jawab atas hidup orang lain. Orang yang menguasai diri itu memikirkan akibat dari tindakannya terhadap orang lain. Sebelum Anda melakukan apapun terhadap orang lain, orang yang punya rasa tanggung jawab, dia akan memikirkan akibat dari tindakannya terhadap hidup dan masa depan orang lain. Jangan rusak masa depan orang. Jangan rusak hidup orang. Ketika Anda melampiaskan hawa nafsu Anda sedang menjatuhkan diri Anda sendiri ke dalam dosa dan Anda sedang menyeret orang lain ikut bersama Anda. Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jangan sampai kita tidak punya rasa tanggung jawab sama orang lain. Saya akan bagikan beberapa hal sebagai tips bagaimana Anda menjaga hubungan batasan dalam pacaran. Yang pertama, jauhi titik rangsang. Jangan munafik. Jangan bilang, Bu, saya tuh kalau cium bibir nggak terangsang. Itu bohong. Karena ciuman bibir adalah gerbang menuju seksual. Ciuman bibir merupakan gerbang hubungan seksual.
Jangan munafik pada diri sendiri. Kalau Anda tahu Anda mudah terangsang di area tertentu, jangan cobai diri Anda dan jangan cobai orang lain. Titik rangsang tiap orang beda-beda. Mungkin ada orang yang dicium jempolnya aja dia merangsang. Ya jangan. Anda bilang, Bu Heni, kalau saya cium kening tidak apa-apa. Silakan. Kalau Anda bilang, oh itu bukan titik rangsang saya dan bukan titik rangsang pasangan saya. Jangan Anda bilang, Bu Heni, saya cuma cium telinganya. Loh, Anda tahu bahwa itu titik rangsang. Kemudian, Bu Heni, saya cuma pegang pinggangnya. Dari pinggang turun kemana? Kalau Anda bilang, enggak Bu Heni, itu sopan. Oke, kalau Anda enggak membuat pasanganmu bangkit titik rangsangnya dan Anda sendiri tidak, silakan lakukan. Tapi pesan saya, jangan munafik. Jangan sampai Anda mencobai orang lain dan Anda juga mencobai diri sendiri. Kalau kita tidak mau merangsang orang, jangan mau diraba, jangan mau dibuka. Dan jangan meraba dan jangan membuka. Ada istilah bahasa Inggris, you will get what you expect. Kalau nggak mau diraba, ya jangan dibuka. Kalau Anda buka, ya itu nantang untuk diraba. Contoh, Anda pakai rok mini, super mini, yang perempuan. Nggak usah laki, yang perempuan aja pengen megang kok. Apalagi putih mulus gitu. Apa nggak pengen megang sih? Kalau nggak mau diraba, jangan dibuka. Atau, maaf, Anda mempertontonkan buah dada Anda kemana-mana, separoh. Wah, itu nggak loncat syukur. Kalau nggak mau dipegang, ya jangan dikasih lihat orang. Sopan lah. Gitu. Kalau Anda tahu bahwa penampilanmu menyebabkan pasanganmu terangsang, ya jangan lakukan. Bantu dia dengan berpakaian yang sopan. Ini nggak ada hubungannya sama feminisme, nggak ada. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus bilang gini, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saya tadi udah jelasin di awal, dari mata turun ke hati. Kalau Anda berpakaian tidak senonoh, lalu pasanganmu melihat dan menjadi terangsang, ya jangan salahkan. Ada juga pria-pria yang memang dasar bandel. Senangnya kalau ngajak ceweknya jalan suruh pakai baju yang mini-mini. Yang terbuka-terbuka. Kak Heni, Bu Heni kampungan. Sekarang ini kan lagi tren crop top. Crop top atau istilahnya pakaian setengah dada itu sebenarnya dipakai untuk aerobik, untuk dance ketika Anda pergi ke tempat-tempat olahraga, silakan. Tapi kalau buat jalan, kalau Anda pede ya silakan aja. Tapi kalau Anda pacaran, menurut saya gini, kalau Anda mau hidup dalam kekudusan, Anda tidak perlu ikut tren. Anda tahu Anda harus jaga pasanganmu supaya jangan sampai tergoda karena lihat bodimu. Ada orang-orang yang senang sekali memamerkan bodinya supaya kelihatan dia langsing, six pack dan sebagainya. Tapi dengar baik, Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Karena firman Tuhan ini berkata, ketika kita tidak hidup dalam kekudusan, kita bukan melawan manusia, tapi kita melawan firman Allah. Jangan tidak sopan, jangan buka-bukaan. Dalam hubungan harus saling menjaga kehormatan, sebuah nilai yang gak boleh hilang, bahkan sampai menikah. Nilai penghargaan saya sebut itu, dan kekudusan. Kalau pasanganmu itu berharga bagi kamu, kamu pasti jaga dia. Kalau itu berharga, pasti kamu jaga. Tahukah Anda, image itu dibangun dari penampilan. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, manusia melihat apa yang di depan mata. Cuma Tuhan yang melihat hati. Tapi manusia hanya bisa melihat yang di depan mata. Apa ekspektasi Anda tentang image Anda di mata publik? Anda ingin dinilai sebagai
wanita seperti apa, pria seperti apa. Tahukah Anda bahwa pakaian itu mencerminkan jati diri seseorang? Pakaian mencerminkan pekerjaan seseorang, mencerminkan manner dan gaya style seseorang. People who have manner dress up better. Saya percaya bahwa orang yang ngerti tata krama itu, dia ngerti cara berpakaian. Apa yang kita kenakan di luar menunjukkan jati diri kita, siapa kita. Kalau ada orang pakai kemeja putih, celana hitam, seringkali dikira pelayan restoran. Kalau orang berpakaian kaos hitam, celana hitam, dengan celemek hitam, pasti dipikir ini pelayan kafe. Karena untuk setiap pekerjaan, ada etika berpakaiannya. Pegawai bank harus pakai celana kain, kemeja lengan panjang, dan dasi. Ada manner-manner yang harus diikuti dalam cara berpakaian. Anda tidak mungkin bisa diterima pekerjaan kalau Anda melamar kerja dengan pakaian yang tidak senonoh. Kenapa saya cerita ini? Seringkali kita memakai alasan, it's a fashion. Terserah saya mau berpakaian seperti apa, it's a fashion. No, fashion is a value. It shows who you are. Cara Anda mendandani diri Anda, menunjukkan jati diri Anda. Kalau Anda ingin dihargai dan tidak direndahkan, janganlah berpakaian seperti wanita jalan. Janganlah sampai membiarkan Anda diraba, Anda dibuka-buka. Kalau memang Anda tidak mau. Selain Anda merasa Anda mau, beda cerita. Tapi saya ingin menekankan sebuah nilai. Kalau kita ingin hidup dalam kekudusan, kita harus menjauhi titik rangsang. Baik itu pegang-pegangan, ciuman, ataupun rangsangan dengan mata. Ketika kita memakai pakaian yang tidak senonoh, yang sangat terbuka, ya tentu kita akan secara tidak langsung sedang menggoda pasangan kita. Kalau tidak mau diraba, jangan dibuka. Yang kedua, bagaimana menjaga batasan dalam pacaran? Jangan menciptakan suasana. Jangan menjebak diri sendiri dan orang lain. Jangan sengaja cari tempat-tempat gelap, sepi, di bawah pohon, parkir di situ, mulai turunkan dudukan, rebahan, yang memungkinkan Anda untuk melakukan hubungan percabulan. Saya percaya anak terang tidak suka tempat gelap. Efesus 5 ayat 11 kita baca sama-sama. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Dengar baik, kalau Anda anak terang, Anda ngerti kebenaran, Anda tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan kegelapan karena Anda tahu itu tidak berbuahkan apa-apa selain dosa. Anda tidak sengaja cari tempat yang sepi, gelap, gak ada orang, di mana Anda bebas melakukan apa saja untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena kita tahu orang-orang yang melakukan hal-hal itu di tempat tersembunyi sangat memalukan. Pacaranlah di tempat yang terbuka, yang bisa dilihat oleh siapa saja, termasuk orang tua Anda. Kalau Anda tidak punya pikiran kotor, kita tidak masalah pacaran di ruang tamu yang bisa ditungguin calon mertua, atau kita pergi makan sama-sama dengan keluarganya. Anda tidak masalah Anda pacaran di tempat umum, di tempat terang, kalau memang Anda tidak punya pikiran kotor. Saya sedih satu kali, saya nonton bersama anak-anak saya di bioskop bersama dengan suami. Begitu lampu menyala, saya kaget. Di sudut paling gelap, anak SMP bangkit berdiri dengan baju sudah lecek, roknya super duper mini, dia rapikan. Orang tuanya tidak tahu dia pulang sekolah itu kemana. Dengar baik, anak terang pacaranlah di tempat terang. Justru kalau kita memang tidak punya niat jahat sama orang, kita tidak punya pikiran kotor, tidak ada niat cabul, kita pacaran di tempat yang terang, dilihat semua orang. Di masa dating kita tuh perlu mengenal budaya keluarga calon pasangan kita. Ada baiknya kita mulai ikut acara keluarga mereka mungkin, makan bersama papa mamanya mungkin. Jangan berdua-duaan lah.
Saya sudah pernah katakan ini. Kalau pergi dating rame-rame aja. Mau ngobrol-ngobrol berdua, banyak waktunya. Jangan sampai Anda menjebak diri sendiri dengan menciptakan suasana. Yang ketiga, kuasai pikiran Anda. Kalau Anda mau pacaran dengan batasan kekudusan, Anda mesti belajar memenangkan perang dalam pikiran Anda. Kita harus belajar menguasai pikiran kita yang kotor dan najis. Karena selalu saja ada pikiran kotor masuk. Namanya juga dosa. Nah, saya percaya apa yang kita lakukan itu sudah kita bayangkan sebelumnya. Orang tuh gak mungkin serta-merta spontanitas buat lalu mereka jatuh dalam dosa. Sebelum mereka lakukan, mereka sudah pikirkan. Sebelum mereka lakukan, itu sudah dibayangkan. Menangkan peperangan dalam pikiranmu. Jangan punya pikiran kotor. Usir itu. Bagaimana caranya supaya pikiran kita tidak kotor? Banyak-banyaklah merenung firman Tuhan. Baca supaya telingamu dengar. Sumber informasimu, mata dan telinga. Dengar firman Tuhan. Supaya keyakinan dalam pikiran kita, keyakinan di alam bawah sadar kita diisi oleh kebenaran firman. Mazmur 119 ayat 9 berkata gini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana Anda menjaga kelakuan Anda? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Nah, karena itu Anda perlu ngerti firman Tuhan. Sering-seringlah dengar khotbah di YouTube. Baca firman. Kalau Anda malas baca, beli Bible yang ada suaranya. Dengar firman di ibadah online. Pergi ke gereja, dengar ibadah, khotbah gitu. Ambil waktu nyembah Tuhan. Usir pikiran-pikiran kotor, isi ganti dengan firman. Saya percaya firman Tuhan itu seperti air yang membersihkan pikiran kita. Kalau pikiran kotor masuk, tiba-tiba pikiran najis masuk, usir itu. Segera alihkan fokus kita. Jangan malah diteruskan. Masuk, wah, direnungkan. Masuk, langsung ngelamun. Diterusin imajinasinya. Jangan. Apakah hamba Tuhan gak bisa masuk pikiran kotor? Bisa. Pikiran kotor itu bisa masuk ke siapa aja. Kita yang harus lawan. Segera stop dan alihkan. Alihkan fokus kita kepada hal-hal yang penting. Hal-hal yang berguna untuk membangun masa depan. Pakai waktu berkualitas kita untuk hal-hal yang bisa membangun sesuatu yang berguna untuk masa depan kita. Mempersiapkan rumah tangga. Lelahlah untuk hal-hal yang berguna. Jangan buang waktu mikirin yang gak penting. Coba pikir apa yang saya harus bangun. Saya bilang sama anak saya, kamu sebentar lagi umur 17. Dan mama kasih target umur 23. Kamu sudah harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Sebentar lagi, 3 tahun lagi kamu umur 20. Kamu mau bangun apa dengan hidupmu? Saya tantang anak saya, umur 23, mama gak kasih kamu uang lagi. Kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Biar mikir. Dia bilang, oh I don't wanna think. You have to think. What do you want to do with your life? What do you want to build? Untuk segala sesuatu butuh waktu. Untuk membangun sesuatu itu butuh waktu. Nggak bisa instan. You have to start now. Anda harus mulai dari sekarang. Anda mau bangun apa 5 tahun ke depan? Anda harus mulai hari ini. Karena umur jalan terus. Kalau Anda cuma ngelamun, main game, have fun terus, it will bring you nowhere. Main-main aja gak akan bawa Anda kemana-mana. Anda main aja terus 5 tahun ini. Lihat 5 tahun ke depan Anda jadi orang gak berguna. Pikir apa yang Anda mau bangun ke depan. Kalau Anda mau nikah, Anda gak bisa ngarepin papa mama. Anda akan bangga kalau Anda punya uang untuk pernikahanmu sendiri. Anda akan bangga kalau Anda bisa beli rumah sendiri dari tabunganmu sendiri. Daripada pacaran gak guna, celemat-celemet, ngancurin dua-duanya, ngejatuhin, saling ngejatuhin, jatuh dalam dosa, jauh dari kebenaran. Kenapa nggak pakai waktu itu untuk kerja, bangun masa depan? Sehingga ketika kalian mau nikah, kalian sudah punya rumah. Mulai bareng-bareng kerja dan cicil rumah. Saya tantang anak-anak muda, lelahlah untuk hal-hal yang berguna. Alihkan fokusmu dari hal-hal yang kotor untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depan. Hal-hal yang lebih penting untuk membangun masa depan.
Jangan jadi orang yang gak berguna, tapi jadilah orang yang jadi berkat bagi siapa saja.